Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agnes Wulandari NPM 2011080440, Fitrotul Mukarimah NPM 2011080441, dan Ramia Maria Putri NPM 2011080356. Dengan dosen pengampu Mistika Febriani MPD, dan materi yang akan kami bahas di video kali ini yaitu tentang Myers-Briggs Type Theory. Yang pertama, teori sifat dan tipe dalam bukunya Psychological Types. Langkah pertama dalam memilih karir menurut teori sifat dan faktor terdaftar sebagai memperoleh pemahaman yang jelas tentang bakat, prestasi, minat, nilai, dan kepribadian Anda. Dalam konteks itu, tipologi Myers-Briggs dapat dilihat sebagai teori kepribadian. Konselor yang menggunakan teori Myers-Briggs dalam membantu klien dengan pilihan karir menggunakan teori Myers-Briggs sebagai teori kepribadian. Jarang jika pernah teori Myers-Briggs digunakan tanpa penilaian bakat, prestasi, atau minat juga. Tentu saja, teori Myers-Briggs dapat digunakan dengan teori lain selain sifat dan faktor. Namun, itu cukup cocok dengan model itu. Tersedia dalam manual MBTI Myers dan MC Cawley 1985 adalah daftar lingkungan untuk pekerjaan, di mana berbagai jenis orang bekerja. Informasi ini bersama dengan pengetahuan tentang tipe orang memungkinkan seorang konselor untuk membantu klien dengan langkah ketiga dari pemilihan sifat dan faktor karir, mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Selain itu, tipologi Myers-Briggs dapat digunakan dalam membantu klien dengan penyesuaian karir menerapkan konsep tipe untuk kedua individu dan kondisi kerja mereka saat ini. Yang kedua, teori tipe Myers-Briggs dalam tipologi Myers-Briggs. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Myers-Briggs 1980. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi. Menyadari peristiwa, orang, objek, atau ide, individu mempersepsikan informasi ini. Kemudian, individu harus memutuskan atau membuat kesimpulan tentang peristiwa, orang, objek, atau objek yang diamati. Ide dalam melakukannya, individu menilai peristiwa dan ide-ide yang telah diserap. Menurut Myers, sebagian besar aktivitas mental individu dikhususkan untuk menonton film. Dia mengambil informasi, mempersepsikan, dan kemudian membuat keputusan tentang film, apakah itu disukai, dihargai, informatif, dan sebagainya. Penilai. Melalui kegiatan sekolah dan kerja, individu terus-menerus mempersepsikan dan kombinasi perceiving dan judging. Karena persepsi mendahului penilaian, kedua fungsi ini digabungkan dalam individu Myers 1980, menjelaskan 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang dapat terjadi: seusing, thinking, sensing, feeling, intuisi pemikiran. Karena persepsi mendahului penilaian, kedua fungsi ini digabungkan dalam individu Myers 1980, menjelaskan 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang dapat terjadi: seusing, thinking, sensing, feeling, intuisi pemikiran. Yang ketiga, extraversion dan introversion. Faktor lain yang menambah pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan persepsi dan penilaian adalah introversi versus ekstraversi. Arti umum dari introvert dan ekstrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung dan Myers. Dalam terminologi umum, introversi umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam, sedangkan ekstraversi mengacu pada menjadi lebih keras dan lebih terbuka. Bagi Jung dan Myers, istilah introversi dan ekstraversi mengacu pada cara seseorang melihat dunia. Introversi mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan kepentingan seseorang digunakan batinnya. Sebaliknya, ekstraversi mengacu pada penggunaan persepsi dan penilaian di dunia luar. Bagi seorang introvert, dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang lain dan objek adalah penting. Jelas baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan dalamnya. Bedanya, introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia selingan. Proses dominan dan bantu. Proses dominan adalah di dunia luar dan benda. Untuk introvert, proses dominan adalah
dengan ide dan pikiran. Cara lain untuk menggambarkan mengapa proses dominan introvert adalah kebalikan dari yang ditunjukkan oleh huruf terakhir dari saya kode Myers-Briggs. J atau P menilai atau mempersepsikan adalah bahwa introvert menggunakan proses dominan mereka untuk dunia dalam dan proses bantu mereka untuk dunia luar. Sedangkan ekstrovert menggunakan proses bantu mereka untuk dunia dalam dan proses dominan mereka untuk dunia luar dunia. Menggunakan tipologi Myers-Briggs dalam konseling. Contoh konseling penyesuaian karir seringkali dalam konseling. Seorang konselor mungkin merasa terbantu untuk mengembangkan komponen yang lebih lemah dari persepsi dan penilaian individu. Misalnya, seseorang yang tipe Myers-Briggs adalah INTP menggunakan penginderaan dan perasaan lebih jarang daripada intuisi dan pemikiran. Myers-Briggs dan McCauley 1985 menyarankan bahwa seorang konselor harus bekerja pada suatu proses pada satu waktu, misalnya bekerja pada penilaian tetapi tidak persepsi dan penilaian pada waktu yang sama. Selanjutnya, pekerjaan harus sadar dan terarah dan konselor tidak boleh membiarkan proses lain mengganggu. Konselor ketika bekerja dengan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka seringkali merasa terbantu dan memanfaatkan. Dalam contoh ini, konselor mencoba memperkuat dan mengembangkan fungsi terlemah George. Fungsi menilai perasaan, baginya indikator tipe Myers-Briggs menyediakan cara untuk mengkonseptualisasikan masalahnya penyesuaian kerja George. Karena berpengalaman dalam teori Myers-Briggs, dia dapat memikirkan George dalam hal konsep itu sendiri. Dia kemudian dapat menghubungkan tipe George dengan pengetahuannya tentang konsep, mengintegrasikan ini ke dalam konseptualisasi konseling. Mengembangkan fungsi inferior, seseorang menyadari bahwa masalahnya adalah masalah yang sulit George. Dia mungkin terlihat untuk meringankan situasi, percaya Myers dan McCauley 1985 bahwa lebih mudah bagi George untuk mengubah pekerjaannya. Fungsi konselor tidak mudah. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.